nafsi bitaqwallah. Ada satu kisah yang mungkin khatib baik untuk disampaikan. Ini adalah nasihat dari seorang ulama ketika muridnya bermimpi. Ada seorang murid bermimpi dengan mengatakan satu malam dia bermimpi. Mimpinya dengan mengatakan ucapannya saat berjalan. Dia di tengah hutan. Tiba-tiba ada harimau di belakangnya dan ingin menyerangnya. Lalu dia berlari. Secepatnya dia berlari. Lalu dia sadar. Sekuat apa dia berlari. Dikejar dengan harimau itu. Maka satu jalan untuk membebaskan dirinya adalah harus bersembunyi. Di mana sembunyinya? Dia dapatkan sumur. Masuklah ke dalam sumur itu. Dengan memegang tali yang ada di timbaan sumur itu. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Qadarullah. Hampir sampai ke bawah. Di dalamnya ada ular. Lalu dia kaget dengan ular tersebut. Akhirnya dia naik lagi ke atas. Dia katakan, saya akan aman apabila berada di posisi tengah. Jatuh ke bawah, ular. Naik ke atas, harimau menunggu. Lalu dia mengikat tangannya dengan tali itu. Qadarullah. Dalam mimpinya ternyata ada 2 ekor tikus. Hitam dan putih. Menggigit daripada tali itu. Lalu tali itu digigitnya. Kalau dibiarkan, lama-lama tali itu akan jadi putus. Maka dia coba mengusir daripada tikus tersebut. Dia goyangkan tali itu. Dia goyangkan tali itu. Namun tikus itu tidak pergi-pergi. Qadarullah. Ternyata di ember yang kosong. Yang berada di atas. Itu isinya adalah nakhlah. Atau nakhlah itu boleh dikatakan dengan ucapannya adalah tawon. Ataupun nakhlah ini yang berbuah madu. Ataupun mengakibatkan datangnya madu. Subhanallah. Begitu digoyangkan ternyata sarang lebah yang ada di atas ini. Yang di dalam ember ini ternyata madunya berjatuhan ke tangan. Lalu dia dengan mengatakan ada apa? Ini lengket. Ada apa? Lalu dijilatnya ternyata manis dan ini adalah madu. Lalu dia bangun dengan mengatakan, ya Rabb, apa artinya? Ditanyalah ke seorang ulama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menjawabkan, ini nasihat untuk kita. Dengan mengatakan, ini adalah nasihat untuk Anda dan untuk kita. Harimau yang berada di belakang adalah kematian yang selalu mengintip kita dimanapun kita berada. Tawakha himamul maut. Kematian ini akan selalu datang mengintai dan mengintip kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu sumur yang di bawah itu adalah kuburan yang akan kita datangi. Ular yang berada di dalam adalah hati-hati dengan yang namanya azab kubur yang disiapkan. Lalu tali yang dipegang itu adalah seusia panjang itu. Jadi sepanjang tali itu, seusia itu atau sepanjang itu juga usiamu. Subhanallah. Tali itu adalah usiamu. Lalu tikus yang menggigit tali itu, tikus hitam dan tikus putih, itu adalah hari yang berganti. Sebenarnya hari kita ini dikikis habis setiap hari. Bagaikan tali yang digigit oleh tikus hitam dan tikus putih. Di siang hari seperti ini. Tali kita ini sedang digigit oleh tikus yang warnanya putih. Malam nanti, tali kita sedang digigit oleh tikus hitam. Jadi kita tidak pernah bisa bebas dari hari per hari. Kenapa? Karena memang kenyataannya demikian. Lalu, saat dalam keadaan panik di atas harimau, yakni adalah kematian. Di bawah adalah kuburan, bahkan dengan siksa kuburnya. Lalu, kedua panik ini tambah lagi dengan 2 ekor tikus yang menggigit tali tersebut. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata ada madu yang berjatuhan saat menggoyangkan tali itu. Dan madu itu dijilatnya dan nikmat rasanya. Sehingga dia lupa ada 3 bahaya. Dan madu itu adalah digambarkan nikmatnya dunia. Yang seakan-akan kita akan hidup masih panjang. Nikmat dunia seakan-akan kematian itu masih panjang. Dia pergi untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia beli apapun yang dia inginkan. Dia melakukan apapun yang dia lakukan. Dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan hawa nafsunya. Dia lupa sebenarnya ada harimau di atas. Dan ada kuburan di bawah. Dan hari yang terus terkikis dengan hari demi hari. Yang akhirnya putuslah tambang itu. Ternyata madu itu adalah nikmatnya dunia. Yang melupakan 3 bahaya. Ini adalah hari mustakbal yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah kenikmatan dunia yang seakan-akan usia kita masih panjang, hidup kita masih panjang, dan kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Namun yang jelas tidak penting bagi kita untuk mengetahui kita akan wafatnya kapan. Tapi yang terpenting untuk kita ini adalah persiapan untuk
menghadap Allah Subhanahu wa taala itu apa? Karena satu waktu ada sahabat bertanya kepada